بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر ذا القعدة من الأشهر الحرم وضاعف فيه الأجر وكذلك المعاصي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita berbicara terkait amal-amal unggulan selama di bulan Zulqa'dah ini. Bahkan bukan hanya bulan Zulqa'dah, termasuk bulan Zulhijjah, bulan Muharram secara umum. Namun karena bulan Zulqa'dah adalah awal, maka kita fokuskan tentang amalan di bulan Zulqa'dah ini. Seperti kita ketahui, ketika Allah berbicara tentang bulan-bulan mulia dan Rasulullah menebaskan salah satu bulan mulia itu adalah Zulqa'dah yang artinya adalah duduk diam, tidak boleh berperang, maka Allah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Artinya adillah terhadap diri kalian di bulan-bulan mulia tersebut. Adil dalam artian kalian beramallah dengan amalan-amalan wajib serta amalan-amalan sunnah yang meningkatkan nilai takwamu, nilai ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa katakan dan bisa pastikan amal unggulan pertama yang hadir di bulan Zulqa'dah dan umumnya bulan-bulan mulia ini adalah mengokohkan perdamaian dan kemudian menjauhi pertengkaran dan peperangan. Ini yang pertama. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, sehingga dimanapun ada kesepakatan perdamaian, maka dipastikan Islam menjadi pendukungnya. Dan kita tahu peperangan adalah sesuatu yang oleh Islam dihindari. Makanya dalam Islam ada 3 tahapan. Dan 2 yang pertama semuanya cinta damai. Pertama dakwah, yang kedua bayar jizyah, yang ketiga barulah kemudian peperangan ketika opsi dakwah dan opsi jizyah tidak dipilih oleh non-muslim ketika berinteraksi dengan Islam. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menyatakan Islam agama terorisme, Islam agama fundamentalisme, itu adalah sebuah tuduhan yang kita dengarkan sebelumnya bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli, sungguh merusak ajaran Islam, memfitnah ajaran Islam itu jauh lebih berat dibanding pembunuhan. Itu seolah menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil, menuduh Allah Subhanahu wa taala sumber kekerasan, menuduh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber intoleransi, padahal Allah adalah yang senantiasa menegaskan yang namanya perdamaian. Bahkan Islam sendiri itu adalah penyerahan diri terhadap Allah. Bahkan Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang-orang yang selamat dan aman kaum muslimin dari lisannya, dari gangguan tangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua terkait amal utama di bulan Zulqa'dah ini, bahwa dilarang sama sekali memulai peperangan, tapi manakala kita diserang di bulan-bulan mulia ini tetap wajib untuk membela dan mempertahankan diri. Artinya perang defensif boleh, namun perang ofensif dilarang sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan lain adalah meningkatkan ketaatan. Karena di bulan mulia ini segala jenis ibadah meningkat drastis nilainya, dan begitupun kemaksiatan juga meningkat pula nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita sebut mirip dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan
kita tahu pahala berlipat dan dosa pun berlipat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketiga, mengokohkan tauhid kita. Karena tauhid dan keikhlasan adalah merupakan tuntunan dan syarat dalam hal ibadah. Begitupun mengokohkan kemampuan kita mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebut sebagai amalan-amalan sunnah dan menjauhi kesyirikan yang senantiasa Allah katakan fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah jadikan ada selain Allah sebagai sandingan dan tandingan yang kalian sejajarkan antara Allah dengan para berhala-berhala tersebut. Lalu kemudian keempat, mengamalkan amalan wajib dan sunnah. Amalan wajib seperti kita tahu ada sholat, ya. Lalu kemudian amalan-amalan wajib kalau yang mampu adalah haji, sebagaimana firman Allah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sungguh Allah mewajibkan kepada hambanya yang mampu untuk melakukan perjalanan haji secara fisik karena sehat dan secara finansial karena uangnya cukup, maka mereka diwajibkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan terkait haji ini akan kita tunda di berikutnya sesuai dengan waktu yang ada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga adalah amalan kayak puasa sunnah, begitupun tilawah Al-Qur'an, bahkan termasuk mengokohkan semangat kita untuk taat dengan cara banyak-banyak mengikuti pengajian, taklim, karena zikir besar itu adalah belajar, karena disebut bahwa lewat belajar itu kita mengamalkan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan sunnah yang kemudian disupport oleh Allah di bulan-bulan mulia ini adalah umroh. Walaupun umroh bagi yang tidak haji hari ini sudah ditutup oleh pemerintah dan otoritas Saudi supaya kemudian tidak mengganggu jamaah haji. Maka haji dan umroh adalah sebuah paket, terutama mereka yang melaksanakan namanya haji tamattu, yang mana dia awali dengan banyak umroh sebelum waktunya. Akan kita bahas terkait haji di pembahasan berikutnya. Kita fokuskan misalnya umroh bagi yang haji. Bahkan ketika kita melihat sejarah Nabi dan sekaligus pelengkap daripada sejarah ataupun kemudian bulan mulia di era Nabi, kita katakan 4 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umroh selama hidupnya, semuanya di bulan Zulqaidah. Kita lihat pertama umroh Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah. Ternyata dihalangi oleh kaum musyrikin saat beliau berada di sebuah wilayah namanya Hudaybiyah, sekitar 20 kilo dari Masjidil Haram. Akhirnya ketika mereka diboikot, tidak boleh masuk. Lalu Allah mengizinkan mereka untuk tahallul dan menyembelih kurban mereka, karena mereka sepakat dengan para kafir Quraisy bahwa tahun itu sama sekali belum boleh haji dan boleh nanti pada tahun berikutnya. Maka pada tahun ke-7 Hijriyah diadakanlah namanya umrah qadha, yaitu umrah pengganti tahun sebelumnya. Lalu kemudian pada tahun 8 Hijriah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenangkan Fathu Makkah, maka setelah itu beliau pun umrah lagi setelah ini dari Ji'rana. Lalu kemudian ada namanya haji wada dan dirangkaikan dengan umroh pada tahun ke-10 Hijriah sebagai haji perpisahan, dan itu semuanya dilaksanakan oleh Rasulullah di bulan Zulqaidah. Semoga bagi kita yang memiliki kemampuan harta, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh berbekallah dengan bekal sehat, berbekallah dengan bekal fisik dan finansial, namun jangan lupa fa inna khairaz zadi taqwa, bekal utama dalam haji dan umrah itu adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.